Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat berikutnya Chang Yihua langsung meneteskan darahnya dan menyatu dengan patung batu. Sehingga jiwa leluhurnya yang penuh kebencian dan sepertinya sudah dikuasai iblis, kini menguasai tubuh fisik Chang Yihua. Saat ini mata Xiaoyan melihat Chang Yihua. Kemudian dia tiba-tiba melihat patung batu itu. Segera dia melangkah keluar dan kecepatan Xiaoyan segera meningkat secara drastis. Namun pada saat ini, ada benang sutra yang tidak terhitung jumlahnya. Seolah-olah telah dipanggil oleh seseorang. Melihat adegan ini, mereka semua terkejut. Dan Guntur yang seperti benang sutra itu bergegas secara bersamaan menuju Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Secara alami itu lebih cepat daripada Xiaoyan. Tetapi saat ini, dia memiliki dua inti Guntur sebagai pelindung tubuhnya. Dan tubuh Xiaoyan tidak hanya mencapai keabadian, tetapi juga sudah menyatu dengan kekuatan pertahanan baju besi dewa. Dan secara alami pertahanannya menjadi luar biasa. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah mendekati patung batu dan menghancurkannya. Jika bisa menjaga jiwanya tetap hidup, pasti ada yang aneh dengan patung batu ini. Jika hancur total, maka akan melepaskan jiwanya. Tetapi aku menyelamatkan Chang Yihua, maka aku harus melepaskannya lalu membunuh atau menekannya. Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Dan sudah waktunya untuk menemukan pendamping dari iblis Yetian. Pada saat berikutnya Guntur yang tidak terhitung jumlahnya membombardir sosok itu di udara. Pada saat yang sama, Chang Yihua terus mengejar Xiaoyan dengan matanya yang merah hanya saja kekuatan fisiknya terlalu lemah. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, tubuh fisiknya sepertinya berada di ambang batasnya. Tahukah kau bahwa dia adalah darah terakhir dari klan Gunturmu? Sebagai kepala klan Guntur, kau akan memusnahkan anggota klan dengan tanganmu sendiri. Ucap Xiaoyan meraung pada patung batu itu. Dan jika Chang Yihua terus menyerang, maka pada akhirnya tubuhnya akan roboh dan mati. Bahkan jika dia keabadian, maka tidak akan ada cara untuk kembali ke keadaan semula. Tubuhku memang telah mati, namun jiwaku abadi. Klan Gunturku telah berkembang selama ribuan tahun. Tetapi bagaimana mungkin ini darah terakhir dari klanku? Dan dari mana keberanianmu untuk mengatakan omong kosong ini? Ucap jiwa dari patung batu itu berkata melalui tubuh fisik Chang Yihua. Kau bisa mengendalikannya dan kau juga pasti bisa melihat ingatannya. Ucap Xiaoyan bergumam dengan suara yang tegas menatap patung batu itu. Dan wajah panik Chang Yihua sedikit membeku. Jiwa patung batu itu meraung dengan sedih. Dia sepertinya baru saja menyadarinya. Setelah mendengar dari Xiaoyan bahwa garis keturunannya telah mengalami kemunduran. Dan Chang Yihua adalah garis keturunan terakhir yang tersisa. Aku tidak menyangka bahwa setelah kematianku, klan-klan yang dulunya milik klan Chang ini akan bergabung untuk menyerang klanku. Aku akan bangkit dan membunuh seluruh klan itu. Ucap Chang Yihua yang mengeluarkan geraman suram yang semuanya tidak dapat dipisahkan dari kemarahan dan kebencian. Tentu saja kematian itu seperti lampu yang padam. Bisakah senior tahu penyebab meninggalnya senior? Ucap Xiaoyan menatap ke arah Chang Yihua dengan penuh tanda tanya. Mengapa aku mati? Untuk apa aku mati? Aku tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Mata Chang Yihua menunjukkan kepanikan. Seolah-olah dia mencoba mengingat. Tetapi ternyata dia tetap tidak dapat mengingat apapun. Tidak peduli apa keinginan lama dari senior. Junior ini dapat memenuhinya untuk senior. Ucap Xiaoyan menggenggam kedua tangannya. Nyatanya jiwa-jiwa dari patung batu sudah berserakan dan itu bertentangan dengan aturan langit jika ingin dibangkitkan. 3 jiwa dan 7 jiwa sudah tidak lengkap. Dan kebenciannya terlalu besar. Bahkan jika dia benar-benar bisa dibangkitkan, maka dia mungkin akan menjadi seorang iblis. Klan Chang telah jatuh.
Sejauh ini tubuh fisik ini terlalu lemah untuk memenuhi kebutuhan hidup orang tua ini. Tetapi anak ini cukup pintar, dan dia telah memilih tubuh yang lebih cocok untukku. Ucap Chang Yuhua mengangkat kepalanya perlahan dan kegilaan telah memenuhi tubuhnya. Xiaoyan sedikit mengerenyet. Mungkin leluhur kelancang ini telah berjuang untuk sensi dengan integritas. Tetapi sekarang, dia benar-benar kehilangan keinginan untuk bertahan hidup secara rasional. Dan hampir merupakan fakta yang tidak dapat diubah, bahwa dia bisa saja menjadi iblis. Segera Xiaoyan tidak terus berbicara, karena Chang Yuhua yang mungkin benar-benar kehilangan vitalitasnya. Jika jiwa di dalam patung batu itu benar-benar menyatu dengan tubuh Chang Yuhua, maka dia tidak akan sanggup menahan jiwa leluhurnya. Saat ini tombak pendek mendarat di tangan Xiaoyan. Kekuatan guntur langsung mengalir ke tombak pendek pemburu bencana itu dalam sekejap mata. Kemudian Xiaoyan melemparkannya ke arah patung batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera terdengar suara ledakan dari ujung yang jauh. Saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya, dan patung batu itu meledak seperti yang dia bayangkan. Kemudian ada sosok yang menghalangi ledakan yang Namun setelah beberapa saat, ada sosok yang menghalangi ledakan yang menyebar. Dan sosok ini persis lelaki tua yang bertemu Xiaoyan di gerbang sebelumnya. Pergi, kau benar-benar mencari kematian. Dan karena kau berani datang ke sini, maka kau dan yang lainnya harus tetap tinggal di sini. Ucap pria tua itu berteriak dengan suara yang dalam. Baik, aku ingin melihat apakah kau memiliki kemampuan seperti itu. Ucap Xiaoyan juga berteriak dengan dingin. Dan guntur yang mengamuk langsung keluar lalu meledak ke arah lelaki tua itu. Segera lelaki tua itu melambaikan jubah lengan bajunya. Dan batasan yang paling dekat dengan Xiaoyan segera meledak menutupinya. Tidak hanya itu, tetapi ada kilatan cahaya muncul di antara alis lelaki tua itu. Dan di bawah sapuannya, semua batasan di sekitarnya tampaknya dikendalikan olehnya. Pembatasan di sini adalah upaya keras orang tua ini selama puluhan ribu tahun. Jika kau berani masuk ke tempat ini, maka kau akan mati. Ucap lelaki tua itu, wajahnya terlihat ganas dan matanya penuh amarah. Sejak Xiaoyan memasuki tempat ini, tampaknya dia berada dalam kondisi yang sangat tidak baik dengannya. Nafasmu adalah keturunan dari kelancang. Aku ingat bahwa kau pernah ke sini sebelumnya dan diusir olehku. Mengapa kau masih bersikeras datang ke sini? Ucap pria itu memandang Chang Yuhua dan berteriak dengan marah. Kau adalah suguhan. Ucap Chang Yuhua membuka mulutnya dan suara rendah itu berasal dari jiwa yang menguasai tubuhnya. Apakah itu Tuhan? Ucap Suguhan terkejut. Tetapi ketika Suguhan berbicara, dia sepertinya telah melupakan Xiaoyan. Kemudian pada saat ini, Xiaoyan datang dengan gemuruh dan memegang penguasa berat Suan. Kau harus mengalahkan orang itu. Setelah dia terluka parah, kau bisa membantuku merebut tubuhnya. Sehingga jiwaku tidak akan pernah mati. Ucap Chang Yuhua tiba-tiba menampilkan wajah ganas. Lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dan berteriak. Dia telah memerintahkan Suguhan menghadapi Xiaoyan yang bersiul ke arahnya. Pada saat ini Suguhan melambaikan tangannya ke sekeliling. Dan anggota tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi perisai cahaya. Saat berikutnya energi kedua belah pihak saling bertabrakan. Dan satu pertahanannya pecah di udara. Pada saat yang sama, alis Suguhan berkedip dengan penuh semangat. Dan kekuatan penghalang di sekitarnya tiba-tiba menyapu ke arah Xiaoyan seperti air pasang. Di bawah batasan kuat orang tua ini, bahkan jika kekuatan fisikmu lebih kuat, kau pasti akan mati di sini hari ini. Jika melihat seluruh seni terlarang yang ada di Sensi, maka lelaki tua itu juga sepertinya memiliki tempat khusus di Sensi. Dan dengan tubuh yang abadi, dia mungkin berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Suguhan mendengus dingin dan membuka mulutnya. Kemudian kekuatan statis langsung membuat tubuh Xiaoyan tenggelam. Pada saat ini api yang menyelimuti penguasa Suan benar-benar tersebar. Dan kekuatannya tidak dapat sepenuhnya terkonsentrasi. Saat ini sosok Xiaoyan mundur ke belakang. Dan batasan yang ditutupi oleh seluruh gunung hitam sepertinya diaktifkan dalam sekejap. Hahaha, kebetulan sekali batasan ini diberi nama formasi tempat berlindung. Ketika formasi ini dibuat oleh lelaki tua ini disiapkan khusus untuk mereka yang memiliki tubuh fisik yang kuat.
Dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Ucap Su Guan penuh percaya diri. Dan sepertinya dia merasa bahwa Xiaoyan tidak mungkin bisa keluar dari batasan yang tidak terhitung jumlahnya ini. Dia juga merasa bahwa Xiaoyan bisa dimusnahkan, sehingga tidak ada debu yang tersisa. Kekuatan pembatasan di sini memang seperti badai yang diselimuti oleh berbagai kekuatan. Dan ada rasa krisis yang kuat dirasakan Xiaoyan. Namun jika itu adalah keterampilan atau teknik bertarung lain untuk mengurangi kekuatannya, mungkin Xiaoyan akan sedikit takut. Namun ini adalah teknik batasan yang tidak pernah dikhawatirkan oleh Xiaoyan. Apakah orang pertama yang membuat batasan ini adalah orang yang memiliki nafas ilahi? Ucap Xiaoyan dengan suara yang benar-benar keras. Dan Su Guan tiba-tiba mengangguk. Xiaoyan bertanya-tanya apakah dia takut dengan reaksinya. Orang tua ini telah belajar keras tentang teknik pembatasan di sepanjang hidup. Jika kau tidak percaya, maka cobalah, dan kau akan mengetahuinya. Ucap Su Guan mendengus dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Hei, apakah kau mendengarkannya? Dia mengaku ini sebagai teknik pembatasan terkuat. Dan sudah waktunya bagimu untuk keluar dan memberinya pelajaran yang baik. Ucap Xiaoyan segera menepuk kepala tahanan roh di jubah lengan bajunya. Seketika tahanan roh bingung dan terbang keluar. Cih, aku mendengar tidak ada yang berani menantangmu untuk waktu yang lama. Jadi biarkan dia mencicipi apa yang disebut dengan metode pembatasan orang pertama. Saat tahanan roh mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, matanya yang besar tiba-tiba menjadi tertarik. Kau bilang ini adalah formasi yang kuat. Hei, pembunuh 1000 pedang, kau pasti bercanda kan? Ucap tahanan roh mencibir. Saat berikutnya terlihat cahaya biru keluar dari mata besarnya. Dan batasan yang menutupi Xiaoyan langsung runtuh. Batasan yang dikatakan Su Guan benar-benar rentan. Dan tahanan roh dipenuhi kekecewaan saat melihatnya. Siapa mata biru besar itu? Ucap Su Guan menyaksikan pembatasan yang hilang dan runtuh. Terlihat ekspresi wajahnya membeku saat ini. Kau bisa memanggilku Tuan bermata besar. Dan seluruh keluargamu pasti bermata besar. Tahanan roh mendengar Su Guan memanggilnya seperti itu. Dan dia langsung mengumpat lalu marah. Tahanan roh, dia juga berkata bahwa batasan ini telah diaturnya selama puluhan ribu tahun. Dan aku khawatir akan sulit bagimu untuk melanggarnya. Jadi kau harus berhati-hati, ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menambahkan omongan dengan suara rendah di samping tahanan roh. Hahaha, apa katamu? Puluhan ribu tahun? Betapa bodohnya sampah seperti itu telah diatur selama puluhan ribu tahun. Dan itu juga tidak layak disebut formasi pembatas, ucap tahanan roh. Setelah dia selesai berbicara, cahaya biru di mata besar itu meledak dan segera menyapu ke sekeliling. Pembatasan yang ada di Gunung Hitam ini sepertinya telah diatur oleh lelaki yang bernama Su Guan ini selama puluhan ribu tahun. Tetapi cahaya biru itu terus menyapu. Dan tidak peduli seperti apa batasannya, itu sama sekali tidak memberikan perlawanan dan langsung runtuh. Sial, ini tidak mungkin, ucap Su Guan berteriak keras dengan panik. Dasar formasi sampah, ucap tahanan roh dengan nada yang sombong. Bajingan, jangan hancurkan mahakaryaku, dasar monster bermata besar, ucap Su Guan dengan matanya langsung memerah. Sepertinya di matanya, pembatasan di seluruh Gunung Hitam ini lebih penting daripada nyawanya. Apa? Mahakarya? Kau hanya berbicara tentang pembatasan. Meskipun ada misteri, namun tidak ada karya ini yang sempurna. Karena membuat batasan itu tidak berbeda dengan membuat produk, dan pasti ada kelemahannya. Jadi bagaimana bisa ada mahakarya? Ucap tahanan roh memandang Su Guan dengan curiga. Pada saat ini Su Guan tidak mendengarkan tahanan roh. Dan semua kekuatan penahanan langsung terkunci menyelimuti tahanan roh. Hanya saja dia jelas tidak menyadari bahwa apa yang disebut mata biru besar di depannya memiliki pencapaian dalam teknik pembatasan yang benar-benar melebihi yang dapat dia bayangkan. Semua batasan sepertinya tidak dapat disembunyikan dari mata besar ini. Dan selama batasan disapu oleh cahaya birunya, maka dia bisa menembusnya. Meskipun Xiaoyan yang tergantung di samping saat ini telah melihat tahanan roh dan menembak beberapa kali, Xiaoyan juga masih terkejut setiap tahanan roh bergerak. Karena selama ini sepertinya belum pernah ada yang berani menahan tahanan roh.
Di bawah matanya yang besar, dia menyapu semua pembatasan itu dan semuanya runtuh tanpa terkecuali. Aku juga memiliki kebajikan dalam hidup. Meskipun aku tidak meremehkan batasan yang kau buat, namun karena melihat kau begitu gigih, aku akan membiarkanmu melihat apa itu mahakarya. Ucap tahanan roh. Saat berikutnya terlihat cahaya biru keluar dari mata tahanan roh, dan larangan misterius itu mengembun. Tetapi Xiaoyan tidak dapat merasakan misteri itu. Pada saat ini mata Suguan terbuka lebar, dan dia bahkan tidak berani berkedip karena takut kehilangan momentum. Setelah beberapa tarikan nafas, batasan yang luar biasa muncul di udara. Xiaoyan melihat ke udara dengan keterkejutan di matanya. Dan itu tampaknya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi Xiaoyan sebenarnya tidak tahu banyak tentang teknik pembatasan. Nampaknya pembatasan ini hanya bisa dikatakan sempurna. Dan itu hanyalah batasan level terendah. Ucap tahanan roh bergumam dan memandang Suguan dengan dingin. Apakah batasan ini bisa dinaikkan sedemikian rupa? Ucap Suguan tercengang sesaat. Dan ekspresi di wajahnya bahkan lebih tidak terlukiskan. Kau tidak tahu apa-apa tentang teknik pembatasan. Bahkan jika kau dapat membuat begitu banyak pembatasan, kau belum benar-benar menemukan terobosan yang nyata. Untuk melangkah lebih jauh, kau harus memahami sesuatu. Ucap tahanan roh berpura-pura menjadi misterius. Dan ketika dia berbicara tentang momen paling kritis, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian dia menghela napas panjang tampak sedang berpikir. Suguan segera menatap tahanan roh dengan cemas. Ini adalah sesuatu yang tidak dia ketahui setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa ada begitu banyak pembatasan adalah karena Suguan tidak dapat menemukan cara untuk melangkah lebih jauh. Jadi ini adalah pengaturan yang gila. Namun nyatanya, ini sama saja dengan menipu diri sendiri dan membuang-buang waktu. Hahaha, apakah kau ingin mengetahuinya? Ucap tahanan roh memandang Suguan dengan bercanda. Suguan menggertakkan giginya. Tampaknya kegigihannya selama puluhan ribu tahun dihancurkan hanya dalam waktu yang singkat. Pada saat ini dia dihadapkan antara martabat dan pencerahan. Dan dia sepertinya memilih yang terakhir. Apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak mau mendengarkan perintahku saat ini? Chang Yuhua menatap Suguan dengan mata dingin yang penuh kekerasan. Pada saat ini Suguan benar-benar ditaklukkan oleh tahanan roh. Mungkinkah dia untuk segera melihat hasil yang tidak dapat dia temukan selama ribuan tahun? Ambil kesempatan ini untuk menahannya. Dan jangan melepaskannya. Serahkan dia segera kepadaku. Ucap Chang Yuhua terus mengeluarkan suara yang berat. Aku tidak akan melepaskannya, Tuan. Mata Suguan langsung memerah, dia menatap Chang Yuhua dan berteriak dengan keras. Karena kau sangat ingin mengenal Tuan ini, sebaiknya aku akan memberitahumu bahwa jika teknik pembatasan ingin melangkah lebih jauh, maka yang paling dibutuhkan adalah bakat dan aku identik dengan bakat. Tahanan roh membuka matanya lebar-lebar menunjukkan ekspresi dengan bangga. Begitu kata-kata itu keluar, pembuluh darah di dahi Suguan berkedut dengan hebat. Seolah-olah dia sedang digoda oleh tahanan roh yang membuat amarahnya melonjak. Kau mencari kematian. Ucap Suguan mengatupkan giginya dan terlihat bahwa kemarahannya melonjak ke titik ekstrim saat ini. Hahaha, apakah kau marah? Tenang, aku tidak akan melawanmu. Ada pembunuh 1000 pedang untuk membunuhmu. Begitu tahanan roh mengatakan itu, dia langsung menyelinap ke bahu Xiaoyan. Dan tentu saja, tahanan roh memanfaatkan kekuatan Xiaoyan untuk melakukannya. Pada saat ini kemarahan Suguan telah memuncak. Dan auranya langsung meletus. Aura yang dipancarkan setidaknya di atas keabadian langkah kelima. Dan fluktuasi di tubuhnya masih terus meningkat. Pada saat yang sama selain mata darah yang muncul di antara alisnya, matanya juga menjadi memerah. Aku ingin melihat bisakah kau melanggar semua pembatasan milik dewa ini. Ucap Suguan, suaranya jatuh sesaat. Dan batasan yang tidak terhitung jumlahnya di sekelilingnya berubah menjadi gelombang kekuatan yang menutupi dirinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.